Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita akan memasuki renungan malam. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang kami boleh nikmati Tuhan hingga pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami rindu oleh disapa oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari 1 Korintus 10 ayat 6 sampai dengan 13 di bawah perikop Israel sebagai suatu peringatan. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, renungan malam pada malam hari ini saya beri judul Taat Peraturan untuk Kebahagiaan Diri Kita. Tentu banyak dari kita yang sudah mengenal cerita tentang anak yang hilang, di mana seorang bapa memiliki 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Si bungsu meminta harta bagian warisan sebelum ayahnya itu meninggal, dan bapaknya memberikannya kepadanya. Namun dan setelah dia memperoleh harta warisan tersebut, dia berpoya-poya bersama teman-temannya di suatu kota. Dan tiba-tiba terjadilah suatu kelaparan di kota itu, sehingga sesudah dia menghabiskan harta miliknya yang menjadi bagian warisannya, dia menderita. Oleh karena itu dia bekerja di suatu peternakan babi, dan saking dia kelaparan, dia ingin memakan apa yang menjadi makanan babi itu. Dan pada saat itu teringatlah ia betapa sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika dia masih bersama dengan bapaknya, dan betapa banyaknya orang-orang suruhan pegawai di rumah bapaknya itu, sementara dia di situ hampir mati kelaparan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sesungguhnya manusia kita ini memiliki kebebasan keinginan, bahkan keinginan yang melampaui sampai batasannya, artinya melakukan pelanggaran, seperti kisah anak yang hilang tadi, yaitu si bungsu yang meminta warisannya terlebih dahulu. Bahkan kita sering mendengar jargon bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Sesungguhnya di dalam perikop yang menjadi bahan renungan pada malam hari ini ada tertulis 6 kata jangan. Yang pertama, jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang diperbuat bangsa Israel. Yang kedua, jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Yang ketiga, jangan melakukan percabulan. Yang keempat, jangan mencobai Tuhan. Yang kelima, jangan bersungut-sungut. Dan yang keenam, sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya kita tidak boleh tinggi hati. Allah sudah memberikan peringatan kepada umatnya melampaui hukum Taurat
melalui hukum Taurat, baik untuk manusia sebelum Yesus datang, maupun bagi kita yang hidup setelah Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Firman-Nya di dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan 18 menyatakan demikian, Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sesungguhnya kebebasan yang kita miliki bukanlah berarti kita boleh melakukan semau kita atau sekehendak kita. Ada hal-hal yang dituntut dari umat Allah, yaitu kepatuhan moral yang sesuai dengan standar Allah. Yang dimana tujuannya itu adalah untuk kebahagiaan umat Allah itu sendiri, dan agar setiap umat Allah yang sudah ditebus itu mengetahui tujuan hidupnya, yaitu memuliakan nama Yesus, nama Allah. Firman-Nya di dalam Yeremia 7 ayat 22 sampai dengan 23 menyatakan demikian. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Di dalam ayat 13 dinyatakan demikian, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian Bapak Ibu, pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami sesungguhnya adalah bagian dari proses pembentukan karakter kita, supaya kita boleh menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Di dalam Yeremia 18 ayat 6b menyatakan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sebagai bagian dari umat Allah yang telah ditebus, kita dipanggil untuk memiliki kesetiaan yang mutlak dan kepatuhan moral yang seturut dengan standar Allah. Firman-Nya menyatakan bahwa haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, biarlah seumur hidup kita berjuang untuk memelihara iman, dan kita memelihara kekudusan kita, hingga kelak Tuhan memanggil kita. Ada satu syair lagu dari buku Ende Akola Mandailing yang berjudul Salolotho di Tanoon. Demikian bunyinya. Salolotho di Tanoon, patigoro hami, paingot-ingot motok-tok pandok ni Tuhan mi. Ambu konsian rohami, sandok na sopade, tapi nasihat Tuhan imo musi masude. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, janganlah kita menganggap peringatan-peringatan dan hukum-hukum yang daripada Allah ini sebagai suatu beban, tetapi jadikanlah itu sebagai perisai pelindung selama kita hidup di dunia. Sesungguhnya apabila kita tetap berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Allah, maka kita akan aman dan berbahagia dengan kebahagiaan Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, melalui firman-firman yang Kau sampaikan kepada kami adalah untuk menenteramkan
roh dan jiwa kami. Bukan supaya kami mendapat beban ya Bapa, tetapi supaya kami senantiasa berbahagia dengan kebahagiaan Allah ya Bapa. Engkau menuntun kami seperti menuntun domba-domba, supaya kami senantiasa Tuhan dapat menikmati air yang tenang, rumput yang rumput yang eh, banyak ya Bapa, supaya melalui firman-firman-Mu kami dikuatkan melalui kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan beristirahat Bapa. Kiranya Tuhan memelihara, menjaga roh dan jiwa kami, sehingga kami senantiasa dapat berbaring dengan tenang dan nyaman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.